Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang laporan keuangan perusahaan industri, di mana sebelumnya, pekan kemarin kita sudah membahas tentang laporan keuangan perusahaan dagang. Perusahaan industri adalah, kalau kita lihat, sebuah industri yang fokusnya adalah bagaimana mengolah bahan mentah, bahan baku menjadi bahan jadi yang siap diproduksi, yang siap diproses lebih lanjut dalam distribusi dan kemudian dijual di pasaran. Nah, fokus untuk pembahasan laporan keuangan perusahaan industri kita pada hari ini pada menghitung harga pokok penjualan. Adapun komponen dari harga pokok penjualan dalam perusahaan industri adalah yang pertama adanya bahan baku. Bahan baku adalah bahan yang dia nampak secara dominan dalam produk jadi. Misalkan ada baju yang seperti saya pakai, ini dibuat oleh perusahaan konveksi. Konveksi itu berarti bahan baku yang nampak dominan dalam baju ini adalah kain, sehingga bahan baku yang dipakai untuk perusahaan konveksi adalah kain. Meja yang saya pakai di depan saya ini adalah dari perusahaan mebel. Bahan baku yang nampak dominan dari meja ini adalah kayu, sehingga kayu adalah bahan baku dari meja ini. Kemudian komponen kedua dari penghitungan harga pokok produksi adalah dari biaya tenaga kerja langsung. Apa itu tenaga kerja langsung? Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang dia terkait langsung dengan proses produksi. Misalkan konveksi tadi, sebuah perusahaan konveksi, maka biaya tenaga kerja langsung merupakan tenaga kerja yang langsung membuat pola baju, membuat pola yang tadi sudah terbuat dipotong, kemudian dijahit. Nah, itulah tenaga kerja langsung di perusahaan konveksi. Kalau di mebel, ya dia tukang gergaji kayu, memasang kayu sampai dengan finishing, mengecat dan sebagainya adalah tenaga kerja langsung dalam perusahaan mebel. Artinya tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang dia langsung terkait dengan proses produksi. Yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Apakah biaya overhead pabrik itu? Biaya overhead pabrik itu adalah semua biaya yang tidak termasuk dalam dua biaya sebelumnya, yaitu biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Apa saja contohnya? Misalkan bahan penolong. Nah, apa beda bahan baku dengan bahan penolong? Bahan penolong adalah dia bahan yang tidak nampak secara dominan. Misalkan di baju yang saya pakai, kalau dilihat kancingnya nggak nampak gitu. Karena apa? Kancingnya tertutup dengan kain yang di atas baju ini gitu. Sehingga kancing adalah bahan penolong untuk industri konveksi. Benang yang ada dalam baju ini yang digunakan untuk menjahit itu juga merupakan bahan penolong karena benang tidak nampak dominan. Kemudian dalam mebel, di meja yang saya pakai di depan saya ini, maka paku, mur, baut dan sebagainya adalah bahan penolong karena dia tidak nampak secara dominan. Nah, semua bahan penolong itu masuk dalam biaya overhead pabrik. Kemudian ada juga tenaga kerja pembantu. Siapa saja mereka? Misalkan mandor, pengawas, supervisi, bagian produksi, itu bukan bagian yang langsung terkait dengan produksi. Sehingga biaya tenaga kerja untuk mandor, supervisor dan sebagainya ini adalah biaya tenaga kerja tak langsung yang dia masuk dalam biaya overhead pabrik. Ada lagi listrik, air dan sebagainya yang ada dalam pabrik itu masuk dalam biaya overhead pabrik. Kita akan membahas contoh dalam menghitung harga pokok produksi. Dalam menghitung harga pokok produksi, yang pertama yang harus diperhatikan adalah kita harus menghitung persediaan awal yang ada dalam gudang di pabrik. Sebagai contoh yang cukup sederhana, kita akan membahas misalkan perusahaan memproduksi benang.
kita lihat benang itu bahan bakunya adalah kapas. Sehingga ketika kita akan menghitung berapa penggunaan bahan baku dari benang, maka kita harus menghitung berapa sisa persediaan benang di gudang di awal periode, misalkan 1 Januari. Nah, kemudian akan kita tambahkan dengan pembelian benang di periode itu selama setahun. Dan pembelian ini biasanya kan bersih. Artinya pembelian yang dikurangi dengan retur karena mungkin ada yang rusak dan sebagainya. Maka bahan baku dari benang yang berupa kapas yang rusak-rusak tadi kita kembalikan. Nah, kemudian setelah itu di akhir periode kita hitung kapas yang tersedia berapa. Sehingga kemudian kita bisa menghitung berapakah kapas yang digunakan untuk produksi. Di mana ada persediaan awal ditambah dengan pembelian sehingga tersedia bahan baku siap diproduksi, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir menjadi bahan baku yang digunakan untuk produksi. Nah, bahan baku yang digunakan untuk produksi kemudian ditambah dengan total biaya tenaga kerja langsung dan ditambah dengan biaya overhead pabrik tadi, itulah yang disebut dengan harga pokok produksi. Kita lanjutkan untuk menghitung harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu kita hitung dari yang pertama kita lihat di gudang barang jadinya berapa. Itulah yang disebut dengan barang jadi awal. Nah, kemudian kita lihat tambahan dari proses produksi yang tadi awal yang diproduksi tadi selama proses periode 1 periode akuntansi berapa. Nah, inilah kemudian muncul namanya barang siap dijual. Dan di akhir periode kita hitung lagi berapa barang jadi yang tersisa di gudang. Nah, barang yang tersisa di gudang itu kita kurangkan, kemudian kita muncullah dapat angka yang disebut dengan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini artinya bahwa produksi yang sudah terjual di pasaran sebesar seberapa. Nah, jadi harga pokok penjualan merupakan cerminan penjualan yang sudah kita lakukan di pasar. Itu penjelasan tentang penghitungan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan di perusahaan industri atau manufaktur. Sehingga sekali lagi yang ingin saya sampaikan adalah yang membedakan antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Perusahaan jasa dia hanya menjual jasa saja. Perusahaan dagang perusahaan yang membeli barang dari perusahaan lain dan kemudian menjualnya. Sedangkan perusahaan industri memproduksi dari bahan mentah atau bahan baku menjadi barang jadi, kemudian menjualnya ke pasar. Nah, inilah yang kemudian membedakan, dan sekali lagi perbedaan inilah kemudian menyebabkan nantinya laporan, terutama laporan laba ruginya berbeda, terutama di harga pokok penjualan. Sekian materi yang kita bahas tentang harga pokok penjualan, dan di dalamnya ada harga pokok produksi pada perusahaan manufaktur atau perusahaan industri. Sekian, kita ketemu lagi dalam pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.